Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa teman-teman channel saya ini tidak akan berkembang. Dan kali ini saya akan membahas banyak permintaan, pertanyaan ya. Sampai tadi menanyakan soal bagaimana akan ada isu perpecahan di tubuh AFC ya, Federasi Sepak Bola Asia ini, ketika Jepang dan Korea Selatan itu bersepakat untuk keluar ya. Ini wacana mereka keluar dari AFC ya. Dan itu juga sudah mengajak beberapa negara lainnya termasuk Irak yang merasa dikecewakan ya, Indonesia juga ya akan diajak untuk bisa bergabung. Dan Jepang sudah memprakarsai ini, rencana itu membentuk sebuah federasi internasional di Asia Timur ya. Sebenarnya Jepang dan Korea juga masuk di Asia Timur ya, Federasi Asia Timur ini, karena di Asia Timur itu ada 10 anggota ya. Ada Jepang, ada Korea Selatan, Korea Utara, China, ada Hong Kong, kemudian China Taipei atau Taiwan, ada Mongolia, ada Guam ya, ada Kepulauan Faroe juga di sana. Ya, jadi itu yang bisa lihat. Dan satu lagi terakhir Makau tentunya. Ya Makau jadi 10 semua. Jadi kalau Indonesia bergabung, misalnya kita keluar dari AFC, juga Irak juga ikut, ya, ini akan ramai. Dan beberapa negara juga dari Asia Barat tentunya akan melihat ini. Australia juga akan coba untuk diajak. Jadi kalau konfederasi ini sudah beranggotakan bahkan 20 negara, itu luar biasa memang. Tapi ini masih wacana. Ini bentuk kekecewaan sebenarnya teman-teman ya. Karena merasa FIFA itu, dan terutama AFC, karena kepanjangan tangan dari FIFA di Asia itu AFC kan. AFC terlalu menganak-emaskan itu Qatar dan Arab Saudi. Selalu semua ke Arab Saudi. Semua ke Qatar. Qatar kita tahu bersama sudah tuan rumah Piala Dunia 2022. Nanti 2034 itu giliran Arab Saudi yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Nah, belum lagi perhelatan yang lain. Kalau Piala Dunia U17 di Qatar nanti, di mana Indonesia ikut, ya U17 yang dipimpin oleh Coach Nova Arianto ini, itu pada November kan, akan berangkat dari tanggal 3 sampai tanggal 27 November itu Piala Dunia U17. Nah, Qatar bahkan akan 5 tahun ya sudah ditunjuk oleh FIFA ya, tentunya dengan ada dukungan kuat dari AFC, 5 tahun penyelenggaraan ya untuk Piala Dunia U17. Banyak lagi kejuaraan-kejuaraan lain yang pasti ini untuk Qatar. Arab, Piala Asia nantinya akan berlangsung di Arab untuk 2027. Itu di bulan Januari dan Februari teman-teman. Indonesia langsung ikut karena tidak melalui kualifikasi kan. Kita sejak dari putaran kedua itu lolos ke putaran ketiga, itu sudah jatah kita karena di Piala Dunia kita main bagus dan kita ikut langsung. Sementara yang lain kan Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos ya, itu semua harus ikut di kualifikasi. Termasuk juga Timur Leste dan Brunei Darussalam harus ikut kualifikasi. Nah, kita yang satu-satunya dari Asia Tenggara yang sudah langsung lolos bersama 18 tim lainnya di putaran final Piala Asia. Jadi itulah banyak keuntungan. Kemudian juga kemarin teman-teman, baru lewat belum lama, putaran keempat itu AFC bagaimana menggolkan upaya dari Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah, yang memang otomatis jalan atau pintu menuju ke Piala Dunia 2026 itu sudah terbuka ketika kedua negara tersebut ditunjuk sebagai tuan rumah. Sebuah hal yang dianggap tidak adil, tidak netral, karena Arab itu ikut berpartisipasi di dalam juga dengan Qatar. Jadi 6 negara yang masuk ke putaran keempat kan dibagi 2, grup A dan grup B, masing-masing 3. Qatar ada Oman dan Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi ada Indonesia dan Irak. Nah, dua-duanya lolos sebagai tuan rumah, dan itu memang sudah diprediksi sejak awal. Apalagi dengan jadwal yang sudah disusun dengan rapi, kedua negara tersebut itu diuntungkan ya. Bukan saja sebagai tuan rumah, tapi juga jadwal mereka, masa istirahat mereka dijaga dengan benar. Arab itu setelah bermain melawan Indonesia istirahat nanti 5 hari kemudian baru mereka bisa bertanding lagi melawan Irak. Jadi Indonesia dan Irak itu hanya istirahat full tuh 2 hari. Bisa dihitung karena hari ketiga langsung main.
Nah ini yang dianggap bahwa kebugaran ini memang sudah diatur. Demikian juga dengan Qatar. Setelah Qatar bermain imbang 0-0 dengan Oman, Qatar juga istirahat. Terakhir baru mereka bisa menang 2-1 lawan UEA, Uni Emirat Arab. Ya, padahal Uni Emirat Arab tinggal membutuhkan hasil imbang saja untuk bisa lolos setelah mereka mengalahkan Oman. Tapi ya itulah yang terjadi. Jadi sesuai dengan skenario awal, dua negara ini sudah pasti lolos. Dan hal-hal inilah yang menimbulkan rasa tidak senang ya dari Jepang. Karena kita tahu bersama kan, Jepang sudah lolos. Korea Selatan bahkan sudah lolos lebih dulu. Sebagai negara-negara unggulan di Asia. Tapi kalau dua ini bersepakat untuk bisa membentuk federasi sendiri, itu yang kita akan tunggu. Tapi mendapat tantangan, sudah dijawab oleh ketua AFC atau presiden AFC, ya Sheikh Salman bin Ibrahim ya Al Khalifah dari Bahrain ini, bahwa silakan kalian membentuk sendiri. Wah, ini kan apakah ada persetujuan langsung dari FIFA atau tidak, tapi itu sebagai tantangan. Yang saya bilang sebenarnya sudah ada. Ya, Federasi Sepak Bola Asia Timur itu sudah ada dengan prakarsa itu dibentuk di Jepang. Presidennya dari Korea Selatan, Byung-ju ya kalau nggak salah di sana, dan tinggal mereka menambah. Irak juga sangat kesal. Makanya kan pelatih Graham Arnold itu mengkritik, menyindir Arab Saudi yang bermain imbang 0-0 dan kemudian mereka lolos ya setelah menahan Irak, lolos ke Piala Dunia karena menang agregat gol. Mereka menang 3-2 atas Indonesia, Irak cuma 1-0. Jadi gol masukan mereka lebih banyak teman-teman. Jadi itu Arab yang lolos, Irak agak geram juga. Makanya disindir habis sebagai tuan rumah yang ya begitulah teman-teman pasti tahu semua. Dan dari awal kan ini sudah protes. Indonesia juga sudah mengirim protes menanyakan ini, tapi sulit untuk menggubris. Ya, AFC menggubris ini atau mengiyakan apapun itu pasti akan ke Arab. Hal inilah yang membuat Korsel dan juga dengan Jepang ini sudah mengambil ancang-ancang. Ya, entah itu mau terwujud atau ini masih rumors atau wacana, tapi mereka sudah bersiap sekarang. Tinggal ada lobby-lobby. Nah pertanyaannya, apakah Indonesia yang berada di negara Asia Tenggara ini akan masuk? Setelah kita juga merasa beberapa kali dirugikan di AFC. Juga apakah negara-negara lain seperti Thailand, Malaysia juga akan ikut? Kalau Malaysia mungkin tidak mungkin karena Malaysia di markas AFC ada di Kuala Lumpur. Ya, tinggal tergantung dengan Thailand dan Vietnam ya sambil yang lain. Tapi kalau yang ada beberapa negara di Asia Barat juga bergabung, termasuk dengan nanti Australia, Selandia Baru, di Oceania itu bergabung, wah ini rame teman-teman. Tapi kita akan tunggu karena FIFA juga pasti tidak akan tinggal diam dalam hal ini. Tentunya akan ada Gianni Infantino sebagai presiden FIFA akan melihat semua ini dengan secara terbuka, komprehensif, ya pasti akan duduk bersama untuk bisa berdialog dengan delegasi kubu dari Jepang dan Korsel yang menjadi dua motor kuat. Karena kita tahu kekuatan terbesar di Asia untuk sepak bola ada di Jepang dan di Korea Selatan yang menjadi kuat. Ya bukan di Arab. Kalau secara finansial mungkin Arab dan Qatar yang membuat AFC itu selalu seperti jatuh hati terus, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dua negara petrodolar ini yang dengan minyaknya yang luar biasa ini yang bisa mengendalikan sepak bola di Asia. Kalau soal prestasi ya masih kalah lah ya untuk urusan negara-negara di semenanjung Arab ini jika dihadapi dengan Jepang dan Korea Selatan yang sudah memang terbukti ya. Tetapi dengan perkataan bahwa Presiden AFC bilang menantang silakan keluar kalau mau keluar, wah ini juga akan membuat kubu Jepang dan kubu dari Korsel akan pasti lebih panas lagi. Nah kita tunggu episode berikut teman-teman, itu bagaimana ya kelanjutan dari usaha mereka. Pasti ada lobby-lobby dulu kan dari pihak Korsel ya, mengumpul kekuatan. Kalau kekuatan mereka besar, bahkan sudah lebih dari 20 negara yang masuk, wah ini menjadi ancaman AFC akan terbelah dan akan membentuk suatu konfederasi baru. Ya, ini akan lebih kuat tentunya karena tidak main-main. Ada Korea Selatan dan Utara, kemudian bergabung dengan Cina, itu kekuatan luar biasa dengan adanya Cina dan juga dengan Jepang. Ya. Soal sponsor juga mereka tidak akan kalah, walaupun Arab duitnya fulus kencang, tetapi gabungan dengan Cina, Jepang dan Korea ini juga berbahaya untuk urusan sponsor. Dan kita akan ikuti apakah AFC ini akan goyah ketika Jepang dan Korsel bersatu untuk mengumpul kekuatan dan membentuk federasi tandingan. Sampai di sini dengan saya, Bung Roban berbicara. Ciao.